ini kita sama-sama sedang menanti hilal datangnya Ramadan ya. Mudah-mudahan Allahumma ballighna Ramadan. Allah jempakkan kami dengan bulan Ramadan dan Allah jadikan kita bisa maksimal untuk memperoleh amalan-amalan dan pahala terbaik di bulan Ramadan. Amin ya Allah rabbal alamin. Jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara, biasanya di akhir Sya'ban itu ada satu istilah ya, munggahan. Munggah teh eta teh tina bahasa Jawa Pak. Unggah itu maknanya itu terangkat naik ya, tapi di kita masuk diartoskeun munggahan teh naonnya istilahna teh bebeakan, pol-polan, mumpang beumpeuh. Sate acan sumping Ramadan sok nu hoyong mam naon we ge habek ayeuna. Nu teu acan ameng ka ditu ka dieu hayu ayeuna gitu. Nu hoyong silaturahim kemah hese di jalan panas segala rupa. Ayeuna we munggah cenah kitu. Nah, makna dasar dari munggah itu terangkat naik. Apa yang terangkat naik? Hakikatnya adalah catatan rekap amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ada istilah munggah gitu jemaah. Nah, di sesi akhir sebelum datangnya Ramadan ini, para ulama itu memberikan klasifikasi terhadap beberapa tipikal manusia yang akan menyambutnya. Ada dua tipikal orang yang bahagia dan ada juga dua tipikal orang yang merasa nelangsa, terbebani dan juga berat hati. Nu bagja, nu bunga, nu bahagia. Yang pertama itu adalah orang-orang yang memang sudah menanti-nanti Ramadan karena yakin di dalam bulan Ramadan banyak benefit keuntungan untuk dirinya dalam hal apa? Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Pak? Pahala-pahala sunnah yang kita lakukan dari amalan-amalan yang bukan wajib itu akan disamakan pahalanya seperti amalan yang wajib. Nu sunnah statusnya pahalanya menjadi wajib. Komodai pahala dari amalan yang wajib. Tud'aful a'mal, akan dilipat gandakan berlipat-lipat. Itu ketika datang bulan Ramadan. Orang-orang tahu Ramadan syahrul maghfirah, di mana Allah buka selebar-lebarnya ampunan dan permintaan maaf kepada orang-orang hamba-hambanya yang senantiasa ya ingin bertobat kepadanya. Jadi siap-siap nih bagja bahagia gitu karena ingin datang bulan Ramadan. Tapi ada yang celaka, sama-sama bahagia. Kenapa dia celaka? Karena dia memandang Ramadan hanya sebatas keuntungan dunia. Wah, Ramadan ya, perniagaannya, jual belinya, usaha yang dia lakukan sudah terbayang berapa kalkulasi laba yang akan didapat karena datangnya Ramadan. Para karyawan sudah siap-siap, wah Ramadan seueur THR. Ya, begitupun para asatid, para ustadi kadang-kadang datang Ramadan teh sok gitu ya. Kalaulah misalkan hanya menyandarkan terhadap keuntungan dunia saja, nah ini dia celaka jemaah sekalian. Ya, tidak ada satu hal yang membuat dirinya tergugah dalam ruhiyah, dalam amalan-amalan mendekatkan diri kepada Allah, hanya berpikir tentang keuntungan dunia. Tak nuki sengsara. Dan yang ketiga, ada orang yang merasa berat hatinya datang Ramadan karena tos kabayang nu biasana sarapan teu cukup sakali, enjing-enjing sareng leupeut gorengan, rada siangna bubur, terus ka jam salapankeun kupat tahu misalkan. Nu biasa unggal enjing gitu tos kabayang, wah engke mah tos mah teu biasa makan sahur jam sakitu, perutnya tidak enak, tambah nanti siang bekerja payah segala macam, sudah terbayang dia berat hatinya bertemu dan juga menjamu bulan Ramadan. Ada juga yang keempat, ya itu mah karena terbebani oleh beratnya ibadah. Ada juga orang yang terbebani karena ya terhempitnya rizki yang seakan-akan berkurang ketika datang Ramadan. Aya jalmi-jalmi nu sapertos kitu, alah gawe urang kumaha Ramadan mah. Ya, rumah makan jamnya dibatas. Walaupun sok ayahnya rumah makan yang tetap buka tapi ditutup ku tirai. Engke teh kanu kadarinya teh
cukup terlihat kakinya saja gitu ya. Padahal lamun sor abi mah numutkeun kitu masih mending nu arek buka rumah makan warteg rumah padang toh saya buka tong ditirayan supados nu leubeut teh isin gitu. Ieu mah jongjol atuh anu leubeut ka warteg teh ngaraos moal katingali da sana sampean mah sami sadaya batur ge sana sapatu ge seueur merekna sararami moal kaciri urang eta mah nu makan teh gitu. Jadi memberikan ruang bagi mereka, mempermudah untuk ya makan ya lamun bade mah dibuka we. Nah maka dari itu mudah-mudahan ya jemaah kita mah tergolong dan termasuk orang-orang yang siap dan berbahagia meluaskan dan melapangkan hati dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, sok siap insyaallah menjamu bulan Ramadan gitu. Nah jamaah sidang kajian rutin Masjid Mutiara, sekarang kita akan sedikit lanjutkan ya, mengakhiri sesi yang sudah beberapa termin ini belum selesai. Tafsir surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah kemarin kita sudah bahas terakhir pada ayat keempat ya. Ayat ketiga waqalal insanu malaha, pada saat datangnya kiamat itu orang-orang akan bertanya-tanya ieu teh aya naon, ieu teh aya naon. Nah bet kieu nu biasana kitu keunjeleung alam dunia semuanya takut, kalut, carut marut, segala satu hal yang tidak pernah mereka lihat terjadi pada saat itu. Ya memang kemarin saya belum sempat menjelaskan bahwasanya ada juga pendapat yang memberikan tafsiran di ayat yang ketiga ini maknanya siapa? Bukan hanya orang-orang kafir yang mereka menyaksikan datangnya kiamat, tapi orang-orang mukmin, orang-orang yang muslim sekalipun mereka menyaksikan itu. Bahkan setiap seluruh dari manusia yang wafat pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesi di mana kiamat itu hadir dalam kehidupannya jemaah sekalian. Nah, jadi tafsiran yang pertama kan yang mendapatkan kiamat itu hanya orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat atau orang fujar yang banyak dosa. Dia mendapatkan azab dengan ditimpakannya kiamat, kiamatnya kiamat kubro, menjadi akhir dari sesi kehidupan dunia. Tapi ada tafsiran yang kedua. Orang-orang mukmin memang sebelumnya sudah diwafatkan oleh Allah. Setelah itu, setelah mereka wafat, datangnya kiamat, mereka dibangkitkan lagi seutuh-utuhnya sebagaimana jasad mereka ketika hidup di dunia sebelumnya. Dibangkitkan lagi, menyaksikan bagaimana pedihnya, bagaimana goncangan yang dahsyat itu terjadi di kiamat. Sehingga seluruh orang, baik kafir atau muslim, seluruhnya mengucapkan malaha aya naon ieu aya naon, terkaget-kaget dengan apa yang dilihatnya, pemandangan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Orang-orang muslim dan orang kafir bedanya cuma satu Pak. Orang-orang kafir mereka benar-benar belum tahu cerita mengenai kiamat dan mereka tidak meyakini datangnya kiamat. Berbeda dengan orang-orang yang sudah mengetahui mengenai tanda-tanda datang kiamat, mengenai bagaimana prosesi kehancuran bumi pada saat itu. Nah, kita pun nanti dibangkitkan, nanti melihat kiamat, kita pun masih bertanya, "Iya teh naon, tapi tidak setakut dan tidak sekalut orang-orang kafir. Jemaah seperti itu. Ya, sama seperti kita yang tahu bahwasanya tsunami itu sesuatu hal yang sangat dahsyat, besar, ombak dan gelombangnya itu sangat kencang, bisa sampai 500 km per jam itu Pak. Ya, menerjang dataran, memporak-porandakan. Kita tahu, tapi kalau kita melihat langsung di hadapan kita ada tsunami, anggar we sih ya. Walaupun sudah tahu bagaimana cara untuk menanggulanginya agar kita selamat dari bencana itu, naik ke tanggal kalapa misalkan, pada saat itu mah karena shock teh, karena deg-degan teh, semuanya seakan-akan hilang. Nah, itulah gambaran waqalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yang lebih mencengangkan lagi apa? Bumi pada saat itu nanti akan mengucapkan seluruh apa yang pernah dilihatnya ketika manusia hidup di atas permukaan bumi. Akhbaroha, kabar-kabar mengenai kegiatan kita, amal-amal baik kita, begitupun amal buruk kita, semuanya akan direport kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang menjadi saksi. Ya, TKP-nya saja itu bisa memberikan kesaksian di hadapan Allah, mah. Bukan hanya barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Ini TKP-nya saja berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tangan, kaki,
Mulut dikunci, nanti yang bersaksi. Tapi bumi sekalipun berbicara. Mual kabayang ku logika. Di mana ada mulutnya bumi? Bagaimana cara dia berucap dan bercakap? Gak bisa kebayang. Karena apa? Karena di ayat kelima disebutkan oleh Allah, bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Rabbaka, Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, auha, telah mewahyukan, memberikan perintah laha kepada bumi itu untuk berbicara. Kalau udah kehendak Allah, kalau sudah permintaan Allah, tidak akan bisa tertolak, jemaah. Bumi yang tidak pernah berucap, yang tidak pernah kita dengar tasbihnya, sebetulnya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti langsung dengan ucapannya. Karena apa? Auhala. Allah yang menghendakinya, diwahyukan kepada bumi untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sebutkan kemarin ya, ketika ada orang-orang yang mukmin, dia azan di padang yang tidak ada bangunan, tidak ada orang, ketika datangnya waktu salat dia azan, itu adalah sesuatu hal yang nanti akan direkam oleh bumi. Ya, tumbuhan itu akan mengingatnya, yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hambamu di dalam kesendirian dan kesunyiannya tetap mengagungkan namamu, tetap melaksanakan ibadah, tidak terhalang oleh mata manusia, tidak karena dipandang oleh manusia, tetap ibadah kepadamu. Itulah yang nanti akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bumi itu akan bahagia, jemaah. Ketika apa? Ketika Allah wafatkan orang-orang yang durhaka. Bumi itu bahagia. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah ada jenazah yang lewat di depanmu, hendaklah kamu berdiri memberikan penghormatan. Maksud jenazah ngaliwatet lain ngapung, lain luluncatan, maksudnya teh ya diangkat gitu ya, tidak mau dimasukkan ke liang kubur, lewat di gang kita berdiri memberikan penghormatan. Setelah itu kita doakan. Nah, di samping itu kata Nabi Muhammad SAW, nah kalaulah orang yang wafat itu adalah orang mukmin, maka dia itu mengucapkan sesuatu di dalam penantiannya menuju kubur. Enggalkeun. Itu yang diungkap oleh orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita percepat langkahnya, ayo enggal. Dia ingin segera mendapatkan nikmat barzakh, nikmat kubur, jemaah. Begitupun orang yang kafir, ketika dia dipasung masuk ke dalam kubur, ite ila aina tadhhabun, kemana kalian akan pergi membawa diriku? Ite badeka mana? Dan kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah ada satu orang saja yang dia dapat mendengar suara dari jenazah yang diangkat itu, pasti dia akan pingsan. Ya, boro-boro gogorowo kan Pak, di harewosan ku jenazah, iya badeka mana? Ngabret abi mah dah. Ya, komode ieu gogorowo kan. Tas kabayang, kata Nabi seperti itu. Dan tahukah kamu yang namanya jenazah itu nanti ada yang disebut mustarahun dan mustarihun. Ada yang dua, jemaah. Aya mustarih, aya mustarah. Mustarih itu jenazah yang ketika wafat dia itu nyaman, dia itu diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penatnya kehidupan dunia, dari ujian cobaan sesuatu yang memberatkan ketika dia hidup di dunia, diistirahatkan dengan kematiannya. Dan pada saat orang-orang yang mustarih ini wafat, seluruh apa yang ada di bumi mereka ikut sedih meninggal dan melihat meninggal prosesi wafatnya seorang hamba yang soleh ini. Namun kebalikannya jamaah sekalian, ada seorang jenazah yang diungkap mustarahun. Ieu mah ngantunkeun mati, wafat seorang manusia yang durhaka ini, itu yang diistirahatkan siapa? Orang-orang yang di sekitarnya. Mereka beristirahat karena wafatnya si fulan ini. Bukan hanya yang ikut diistirahatkan itu manusia, tapi tumbuhan, binatang, bahkan bumi pun ikut bahagia melepas kepergian seorang yang fujar, yang durjana, durhaka ini, jamaah. Nah, jadi ada mustarih, ada mustarah, dan bumi itu hidup.
Seperti itu jemaah sekalian. Ya, bahkan kalau kita menilik satu riwayat Nabi Muhammad SAW ketika sebelum adanya mimbar ya jemaah, Nabi itu kalau misalkan berikan wasiat, tausiah, taujih ya kepada sahabat-sahabatnya, senantiasa berdiri di dekat imam itu ada satu tiang dari batang kurma yang dijadikan sandaran oleh Nabi ketika berbicara, nyender kadinya gitu. Dan pada saat ada mimbar, Nabi itu sudah tidak lagi menyender ke batang kurma itu, naik ke atas mimbar. Sampai jamaah itu sahabat ada yang mendengar tangisan. Pas diselidiki ternyata tangisan itu dari mana? Dari batang kurma yang sudah tidak lagi digunakan untuk menyandarnya Nabi. Tapi ku Nabi diupahan eta batang kurma teh keun teu sawios. Engke anjeun lebet kasawarga sareng kaula. Kitu jamaah heup we jempe. Ya, itulah jamaah sekalian. Jadi sebetulnya apa yang kita lihat mati tidak betul-betul mati. Mereka itu hidup namun kita tidak merasakannya. Di ayat yang ke-6 jamaah sekalian, yauma idzin, pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yasdurun nasu ashtatan, nanti manusia-manusia itu akan dikeluarkan dari perut bumi seluruhnya, dibangkitkan setelah terjadinya kiamat ashtatan. Ashtatan teh berkelompok-kelompok. Nanti tuh ada kloter-kloternya. Dan kata para ulama sebutkan bahwasanya seseorang itu akan dibangkitkan berdasarkan kelompok dari amal-amal perbuatannya. Lamun jalmi saroleh ke dibangkitkeun teh jeung nu saroleh deui. Anu rada soleh jeung rada soleh, nu kirang soleh jeung nu kirang soleh. Karena kesolehan pun bertingkat-tingkat jamaah sekalian. Para al-anbiya war rusul dibangkitkan di kelompok yang sebelah sini. Nanti akan ada lagi orang-orang yang salih dari komunitas orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid misalkan, dibangkitkan lagi sesuai dengan komunitasnya berdasarkan amal perbuatan yang telah dia tanam ketika hidup di dunia. Begitupun orang-orang yang berbuat jahat itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang berbuat jahat pula. Nusok rada koret kata jeung si korun ningali oh iya korun teh katinggal. Nusok rada ngerasa gaduh kawasa gitunya, sombong, lupa daratan kayak dibangkitkeun jeung Firaun tah ieu Firaun teh kete ngahariji jamaah sekalian. Maka dari itu pentingnya kita memiliki sosok circle lingkungan teman-teman yang baik dan soleh, yang mudah-mudahan kita itu dibangkitkan nanti bersama-sama lagi dengan sahabat-sahabat, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita yang soleh nanti di akhirat. Gitu jamaah. Tanya penting ya. Ada orang yang baik tapi circle hidupnya dengan orang-orang yang buruk. Aduh, ini sangat riskan terbawa-bawa. Nu awalna hanteu ge istilahnya pasti akan terbawa-bawa. Kalau misalkan saya gabung sama orang-orang penikmat kopi kan lambat laun kumaha sih rasana kopi teh? Ieu kieu. Tah ieu mah benten deui Pak, kopi teh rasana. Ieu mah benten deui. Hingga akhirnya muncul ketertarikan, rasa penasaran. Lebet we akhirna oh karaos ayeuna mah nikmat kopi teh gitu. Komo jeung bala-bala. Nah, jamaah sekalian, jadi nanti ashtatan kita akan dibangkitkan berkelompok-kelompok. Liyurau a'malahum. Untuk apa nanti kita dibangkitkan? Untuk diperlihatkan pada saat itu seluruh rekaman dari amal-amal perbuatan yang kita lakukan. Si Farhan tah baheula sok ngajak anu sae tapi amalana dilihatkan, ditontonkan. Di imahna masuk sare wae, di imahna masuk kieu ka istrina, ka anakna sok umbak-ambek nya. Teu tubak tabok mah misalkan. Cuma sok nyarekan, sok nyiwit, ketika tinggal ditembongkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya kita malu pada saat itu jamaah, ketika orang-orang tahunya kita wangi, orang-orang tahunya kita orang baik, tapi dipertontonkan nanti seluruhnya enggak taki sauncrak nama. Maka dari itu pentingnya kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupi aib-aib dan keburukan kita. Ya, henteu
di akhirat wae, di dunia ge penting jamaah sekalian. Kalaulah ada seorang yang 100 tahun dia hidup dengan kehidupan yang baik dilihat oleh manusia, tapi satu hari saja dipertontonkan seluruh keburukannya, pasti tidak akan ada orang yang menganggap dia sebagai orang baik. Itu jamaah. Tapi kebalikannya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita makan kepada manusia kebaikan sebanyak apapun, ketika kita melakukan salah, maka yang dipandang itu kesalahan yang kecilnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dibalik. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan, kekhilafan, maksiat yang besar dan banyak, tapi kita menutupinya dengan amalan baik yang kecil, maka Allah itu yang memandang yang kecilnya. Sehingga Allah memudah untuk memaafkan. Kita mah susah untuk memaafkan karena yang dilihat itu keburukannya, kayak gitu. Salaki kita sebagai seorang pria, suami dari istri kita, melihat istri teh gelis ya, dipuja-puja, aduh meni gelis mama teh, aduh meni wangi, aduh meni sae acukna. Pada satu hari we banyak nu tadina glowing ta istri. Karena kita nyaros nah mah dinten aya meni rarumeg kitu. Langsung ngagulawing eta teh Pak. Ya, itulah manusia. Istri itu langsung camberut gitu ya. Hingga akhirnya dia ingin menambah keglowingannya, cari-cari searching di Google kumaha carana membuat wajah glowing, ditararapelkeun sadaya ka wajah teh sampai ke kulitna terbakar istilahnya. Karena ingin apa? Karena ingin pujian dari kita sebagai seorang suami. Kalaulah kita tidak bisa berikan harta yang banyak, memberikan waktu yang banyak kepada istri, sok atuh dipuji ataunya. Jangan sampai kita itu lupa ya, berbuat baik kepada orang yang di luar rumah, tapi lupa untuk berbuat baik kepada orang yang berada di rumah. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau mau tahu bagaimana tabiat seorang manusia, seorang itu maka tanya kepada keluarganya. Sok taros ka istrina, nu langkung uningan kumaha eta sosok si bapak. Gitu jemaah sekalian. Liwau a'malahum, amal-amal ini nanti akan ditampakkan, diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan di ayat ke-7 ini, ayat favorit kita ya, kalau baca itu pasti ingat, dengarnya dogi ke dalam hati. Apa kata Allah? Faman ya'mal, maka siapa saja orang yang berbuat, beramal, mithqala dzarratin, mithqal itu seberat dzarrah, sesuatu yang sangat kecil, biji sawi kalau di sini ya, sebesar dzarrah khairan, apa yang diperbuatnya kebaikan walaupun sangat kecil sekali, ya rohu, Allah memandang itu, dicatat ke Allah, disimpan arsipnya dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nu ali teh dianggap ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang mah entos lah jamak, kan di sana gitu ya. Ya meser rambutan sakilo leuwih saon jamak. Meser beas di letter gitunya sakilo langkung sabraha ons eta teh ados lah sakieu mah jamak gitu. Ku Allah mah dietang eta teh sadayana teh jamaah sekalian. Bahkan yang menariknya apa? Yang dimaksud dengan dzarrah, sesuatu yang dzarrah itu di sini biji sawi. Itu kalau dalam Fathul Bari disebutkan ada 3 maknanya jamaah sekalian. Kalau ada orang yang berbuat walaupun sangat kecil, kecilnya sakumaha sih? Kecilnya itu digambarkan bagaikan semut. Semut alit apa? Alit. Ditiup ke orang yang ngapung eta semut teh. Bahkan kata Fathul Bari disebutkan dalam kitab tersebut, bukan semut tapi anaknya semut. Dari anaknya semut naon ya? Sebutannya anak semut nya gambil nama gitu. Lamun misalkan gajah mah kan anak gajah teh menelnya. Menel orang sok nyebutkeun sagede menel kayak ageng gitu. Ieu baby semut, Pak. Ya anak semut tetap semut. Lamun ditiup wae ge istilahna ngapung eta teh. Lamun misalkan ditinggal ge sok teu katinggal, katinca kadang mah eta teh. Ya, kapites kurama urang da teu katinggal. Tanu dzarrah teh saegeung kitu, Pak. Komode barijeng semutna keturunanna rada dahideung gitu, wengi-wengi engkau saya teu katawis eta teh. Satu yang tidak terlihat sekalipun ku Allah mah dicatat eta teh. Kebaikan yang sekecil apapun ditulis oleh Allah, dilihat dan akan diapresiasi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa makna dari dzarrah? Makna yang kedua itu bagaikan bapak-bapak sekalian nih, kalau sedang menepukkan tangannya di atas permukaan yang penuh debu, dikitu. Terus ku bapaknya dikieu Pak, dibersihkan, ditepuk-tepukan sampai terlihat bersih. Tapi pada hakikatnya masih ada yang tertempel partikel-partikel satuan terkecil dalam tangan kita. Tah dzarrah teh nu kitu.
nutos dianggap orang mah bersih padahal mah eta teh masih nararapel kene. Meureun caur bahasa orang mah aya mah kuman, bakteri nu teu katingali gitu nya di pandangan gitu. Nah, ini yang disebut dengan dzarrah. Kecil tapi tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu yang dimaksud dzarrah itu jamaah sekalian. Itu beberapa butiran-butiran serpihannya sangat kecil yang terbawa dan tertiup oleh angin, tidak terlihat oleh kasat mata, cuman bisa dilihatnya pada saat apa? Pada saat ada cahaya matahari. Di rumah kita misalkan orang beberes Pak, ngeprukan naon gitunya, sok anu halaliber eta teh. Pami di poek mah teu katawis, teu katenjo. Tapi kalau misalkan ada cahaya disorot teu kelihatan sok aya eta teh nu ngararapung. Wengi-wengi pareum lampu ku urang dihurungkeun eta senter sok katinggal aya nu berterbangan. Itu yang disebut dengan dzarrah. Kalaulah tidak terlihat sama sekali, itu tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tahqiranna ahadukum minal ma'rufi walau bisyikkin min tamrin walau bisyikki tamratin. Jangan sekali-kali kalian itu meremehkan sesuatu kebaikan walaupun sangat kecil sekali. Jangan diremehkan itu. Kalaulah ada orang yang bersedekah walau hanya dengan sebiji dari kurma atau separuh dari biji kurma, maka tetap jangan dihinakan, karena Allah mencatat itu dengan catatan-catatan yang rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama sebutkan, rubba amalin saghirin, kebanyakan betapa banyak amalan-amalan yang kecil, tu'azzimuhu, menjadi besar dan luar biasa gedenya. Akibat apa? Biniyatihi, karena niatnya. Seueur Pak amalan-amalan alit, tapi itu berdampak luar biasa dalam kehidupan kita, berlipat menjadi pahala di sisi Allah. Karena apa? Karena niatnya lurus, baik. Tapi rubba amalin kabirin, betapa banyak amal-amal yang frame-nya itu terlihat besar, amalan-amalan yang penuh dengan pengorbanan, tapi tusogiruhu biniyatihi, menjadi kecil di hadapan Allah, bahkan sirna dan hilang. Karena apa? Niatnya nggak beres. Mantapnya bener Pak, misalkan aya sok nyumbang tuh kudu naon Pak, saketiga nu penting ikhlas gitu. Komodei ageng bari ikhlas, wah ieu mah top pisan. Nah, maka dari itu jamaahnya jangan sekali-kali kita meremehkan hal yang kecil. Ini pun ada asbabun nuzulnya Pak, menarik asbabun nuzulnya. Di dalam surah Al-Insan ya, itu disebutkan bahwasanya orang-orang mukmin kalau dia yut'imuna ta'ama, dia memberikan makanan itu pasti makanan terbaik jamaah. Bukan makanan sesa, bukan makanan yang tidak disukai, bukan makanan yang tidak enak baru dikasih. Tapi seorang mukmin itu dia beramal dengan amalan terbaik. Kalau berikan makanan yang lezat, yang enak, yang dia pun mau untuk menyantapnya. Kalau misalkan berikan baju yang layak, yang dia pun mau memakainya. Konsep kaum muslimin seperti itu. Hingga pada satu saat ada orang yang tunawisma, safar, berjalan, dia melakukan perjalanan kehabisan bekal, kelaparan, dia mengetuk pintu rumah salah seorang kaum muslimin, diketuk, jebatkeun, aduh abdi teh nuju hoyong tuang, nenda tapi teu acan makan, nyuhunkeun sakedik tuangeun. Dia cari ke rumahnya, lihat di dapurnya, dia tidak dapatkan makanan yang layak. Hanya ada setengah dari potong roti, barijeng eta ge nu kamari gitu. Dan juga hanya ada beberapa cangkir dari gandum. Lawan misalkan dipasikeun dia bakal ngariweuhkeun. Kitu emutana teh. Hingga akhirnya dia tertahan untuk memberikan sedekah kepada seorang peminta-minta. Karena apa? Yang ada dalam mindsetnya, lamun rek mere kudu hade, lamun teu hade ulah mere sakalian. Karena itu dalam ayat yang lain kan seperti itu. Ada ayat yang lain harus berikan yang baik, sehingga dirinya tidak untuk memberikan makanan itu. Maka turunlah ayat ini jamaah sekalian. Sekalipun kita tidak bisa memberikan yang terbaik, nu ayangan saaya-aya barijeng kurang layak sekalipun, kalaulah dia membutuhkan dan itu bisa bermanfaat untuknya, maka beri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, saalit naon we kebaikan berikan. Dan catatan pahalanya itu akan dicatat oleh Allah SWT. Mungkin itu manfaatnya lebih besar ketimbang kita memberikan gulai kepada orang yang sudah makan.
nukamerkaan di pasian mamun gitu ya. Orang-orang yang sudah biasa makan daging, kita kasih daging makanan terbaik, ya oke, itu kebaikan. Tapi tidak lebih baik kepada ketika kita memberikan sepotong roti kepada orang yang sedang kelaparan. Ya, jadi ada amalan kecil dia menjadi besar karena niatnya. Dan jangan sedikit pun kita terhalangi untuk bersedekah karena apa? Isin masihan kan 5.000, isin 10.000. Nah, salah satu hikmahnya ayana eta nu nyaeur di pinggir jalan beri jeung mendendangkan lagu-lagu qasidah biasanya jalur panturaan mah seueur Pak, paling dia mah rada sakediknya alhamdulillah nu nyaeur gitu untuk sedekah. Kita lain anu ngaliwat ya bapaknya yang pakai mobil hitam dari sealat timur. Nah, boleh Pak kalau mau bersedekah gitu didoakeun ya katanya. Nah, itu salah satu hikmahnya apa Pak? Mungkin menurut kacamata kita mending isinkeun kaum muslimin enggak punya sedekah izah, enggak ada kewibawaan. Tapi hikmahnya apa Pak? Kita yang awalnya mungkin tidak berniat untuk bersedekah, ketika lihat itu jadi timbul niat kita berikan sedekah. Yang awalnya kita mau ngasih kecil malu, tapi karena ada itu mah 5.000 10.000 gitu ge entos dianggap dalam arti diaku lah. Beda cerita non bapak beri nyumbang masjid can beres eureun masihan mana ya panitia pembangunan iya 10.000 kan izin tapi disaeur gitu mah bismillah ku pandangan kanan Pak beri jeung tong dialungkeun alungkeun ka pemuntuna gitu ulah ku pandangan kanan kalau saya bismillah gitu ya. Jangan sampai kita membuat ya hal-hal yang terlihat kecil ya tapi berpengaruh besar untuk keburukan kita. Sebagaimana misalkan kita lihatnya ya terlepas apakah ini pro dan kontranya gitu ya. Ada rumah makan yang sudah ditapelan di payun, trek ngamen gratis gitu ya. Eta teh ku pengamen mana ningali tulisan eta teh langsung ngerenyet Pak. Urang mah euy nyeri hate can ge ngamen da urang lain arek ngamen sor anjeunna teh hoyong nyanyi gitu. Pek we lawan anu masian jeung teu gitu langkung kan gitu. Bari jeung nyanyi gitar rasa lagueun Pak eta teh. Karek gembrang-gembreng gopek langsung eureun gitu ya. Nah, bari jeung masihan ngan gopek gitu, itu akan diberikan doa luar biasa yang tulus dari pengamen itu. Aduh Pak atuh nuhun, mudah-mudahan kagantosan kudu langkung. Jazakallah kan gitu nya. Didoakan. Iman canggih ngamen terus ngamen gratis gitu. Sakit hati itu pengamen. Awas copet misalkan di tulisan gitu ya copetnya ngeranya hatian urang mah euy can ge nyopet beda cerita eta bapaknya. Jadi akhirnya orang-orang yang di situ teh kemungkinan dua eta copetnya jadi langsung mencari cara agar bisa melancarkan aksinya tanpa kelihatan gitu nya. Semakin rapih dia teh. Oh awas copet berarti kedatangan orang teh geus ditunggu-tunggu. Mantapna kudu milarian cara nu hebat. Pa hebat-hebat we jeung urang jadi copetna teh. Nah, jadi jamaah sekalian ada hal-hal yang kecil yang mungkin kita tidak sadar tapi itu mungkin kita teh ya banyak rezeki teh itu doa dari orang-orang yang tidak pernah kita pandang. Kita memberi ada doa-doa yang tulus dan ikhlas dilayangkan mengetuk pintu langit sehingga Allah berikan keberkahan dalam harta kita, dalam usia kita. Nggak tahu dari mana jalannya. Maka jangan sampai kita menghinakan sesuatu yang kecil sekalipun. Begitupun di ayat yang ke-8 ya. Anu sae nu hade alit tong dihina. Begitupun dengan keburukan. Wa man ya'mal dan siapa orang yang berbuat dan beramal mithqala dzarrah. Mithqala sebesar sesuatu yang sangat kecil. Kalau Imam Al-Qurtubi itu memberikan makna dari dzarrah itu bukan berupa satu benda yang pasti. Tapi kata Imam Al-Qurtubi mah satu satuan yang terkecil an asqaliha dan juga asghariha yang paling kecil dan juga takarannya yang paling ringan itu yang disebut dengan dzarrah. Bisa jadi lawan orang aya nama atom atau jaringan pokoknya nu alit lah maknanya teh gitu. Syarron keburukan jangan dilalaikan teu kunaon naon da ieu mah sakedik gitu nya jamak teh istilahna dengan henteu salat sakali bari jeung kan salat 5 kali sakali mah katutup lah gitu. Jangan sampai kita berpikir dan beranggapan seperti itu memudah-mudahkan terhadap satu perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Pak, ya nanti kita bahaslah dalam kajian yang selanjutnya. Ada gambaran yang Allah berikan. Kalau misalkan seseorang berhadapan dengan dunia, maka dia cukup famshu fil ardi. Mencari dunia itu tong satakar kebek, tong lulumpatan. Ya.
tong ojek keber, tapi apa? Berjalan saja mencari dunia. Nanti untuk mencari akhirat, fas'au ila dzikrillah, itu berlari. Tapi untuk ngebut-ngebut gitu kunanaun, jangan memaksakan diri. Tapi berbeda kalau masalah taubat. Kata yang dipakai oleh Allah apa? Fafirru ilallah. Sok enggal, lumpat setarik-tarikna, lamun gebis tema hudang deh, lumpat deh untuk mencari taubat, untuk mencari magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 respon ya terhadap sesuatu yang dihadapi oleh manusia. Kalau terhadap dunia, bahasa yang Allah pakai itu famshu. Tapi kalau misalkan terhadap akhirat, naik fas'au. Tapi untuk taubat, fafirru, ngabelesat gitu. Nah, begitupun dengan taubat yang kita lakukan setelah kita melakukan hal yang salah, walaupun kecil, sok enggal ditobatan. Ya, istilahnya teh mah aya seorang bapak nyuruh kepada anaknya, "Jang, itu mobil tos kotor, bersihan heula," gitu. Kumbah, sor budak nanti, apa kumbah-kumbah sekedap dege bapak keluar kotor deui geura sok. Komode ayeuna musim hujan, lah atos lah kege kabaseuhan bersih sorangan di jalan. Capek-capek dibersihan. Saur si budak teh, oh lem gitu menyapek we bangga. Akhirnya si bapak teh datang ke rumah, masuk ke dapur, dia makan. Anaknya datang, diuk gek arek naon maneh di dia makan, ulah dahar kege lapar deui. Akhirnya balik dah, keluar langsung nyemprotan mobil digosok. Balik deui ngiring makan bareng sareng bapana. Dalam arti apa? Jangan dinanti-nanti untuk bertaubat. Kesalahan sedikit apapun bersihkan. Walaupun insting sebagai seorang manusia mah pasti kedepannya teh ada godaan, ada rintangan yang mungkin kita terpleset lagi, Pak. Istilah teh amat tobat sambel. Berat Pak, mual tiasa. Walaupun kita sudah tobat saat ini, tidak ada yang jamin 10 hari ke depan kita terbebas dari dosa lagi. Walaupun kita sudah berikhtiar ya, bukan memudah-mudahkan dalam arti seperti itu. Pasti akan berulang gitu. Mataknanya seperti ngumbah mobil teh ya, kotor bersihan deui, kotor bersihan deui. Tong diengkekeun. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita, jamaah sekalian. Ya, maka dari itu, walaupun hal yang kecil sekalipun dari keburukan yang kita lakukan, jangan dianggap itu hal yang kecil. Da gunung ge jadi gede teh, lain ka sablegedeg gitu batu sadaya henteu, susunan dari debu-debu partikel batu yang saling menyusun sehingga menjadi ya bentuk yang begitu besar. Nah, eta teh gunung sapertos kitu. Makanya jangan sekali-kali kita merasa abai, merasa nyaman dengan dosa-dosa yang kecil, karena nanti sejatinya itu akan menjadi besar. Ya, cekap sakitu panginten teu sakapehatur. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah Az-Zalzalah ya, surah nomor ke-99. Insyaallah kita masuk jamaah pada surah Al-Adiyat nanti di pertemuan yang akan datang. Surah ke-100 kita tuntaskan insyaallah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan usia yang panjang sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekali lagi saya ucapkan wilujeng kepada Pak Haji Iwan beserta Ibu yang pada saat ini sah menjadi aki dan ini nembe hiji Pak, tak acan aki-aki. Pak Agus aki-akinya semua aki. Ya, sudah sah ya menjadi aki. Mudah-mudahan nanti Ananda putri tercinta ini tumbuh berkembang menjadi insan yang salihah, diberikan kesehatan, menjadi hamba yang bertakwa. Inti nama takwa keun bae ke beunghar mah nyapanya? Takwa kembali pinter mah penting mas salihah insya Allah, amin ya. Dan juga kita doakan mudah-mudahan Ibu Helvi yang kemarin menjalani operasi diberikan secepatnya pemulihan kesehatan kembali, dapat beraktivitas kembali ya Pak Heri insya Allah. Sudah pulang Pak? Belum. Oh ya. Berapa hari lagi Pak? Ya mudah-mudahan yang terbaik insya Allah ya Pak ya. Ya baik jamaah sekalian, terima kasih. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.